Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Cek teman-teman ya. Oke, bismillah kita akan langsung melanjutkan pelajaran dari pertemuan yang sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas awamil ya. Awamil atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya asr taklid, ya, zaman taklid. Ya, ada 4 ya. Yang terakhir adalah ditutupnya bab ijtihad. Oke. Sekarang kita melanjutkan ke maslakul ulama fi hadhil marhalah. Maslak itu artinya adalah metode juga bisa, jalan. Sebenarnya maslak itu dari kata jalan. Kata salaka, salaka yasluku, maslak atau jalan tempuh. Dan jalan tempuh ulama di masa ini, di masa jumud, di masa taklid. Jadi nanti setelah taklid jumud, stagnan. Jadi ini taklid itu down ya, dari atas turun. Nah, proses turun itu taklid. Ini ibaratnya ya. Kemudian jumud tuh di bawah. Kalau di bawah tuh, nah, kemudian nanti setelah jumud yang itu ada nahdoh, naik. Nah, sirkulasinya seperti itu. Jadi di masa sekarang adalah masa naik lagi setelah sekian lama turun. Baik, di sini poin pentingnya adalah bagaimana para faqih atau para ulama mengembangkan fikih. Jadi walaupun taklid tapi tetap ada perkembangan ya. Itu apa? Salah satunya adalah zuhurun madzahib fiqhiyah jadidah. Laha usuluha al-'amah. Di sini. Ini intinya. Oke. Nah, di masing-masing mazhab itu mempunyai usul atau dasar mereka dalam mengambil hukum yang mana masing-masing mazhab itu sangat ta'ammuk, sangat dalam. Nah, jadi terikat, mereka mengikat diri dalam suatu mazhab. Nah, di sini ada 4 ya nanti ya. Yang pertama adalah ta'lil ahkam. Ta'lil ahkam al-fiqhiyah. Maslakul ulama yang pertama adalah ta'lilul ahkam. Baik, apa itu ta'lil? Ta'lil itu mencari ilat. Ilat itu apa? Ilat itu kausa hukum atau sebab hukum. Dikatakan sebab bukan juga karena dalam bahasa usul fiqh sebab berbeda dengan illah. Sekali lagi, dalam bahasa usul fiqh sebab berbeda dengan illah. Sebab sendiri, illah sendiri. Oke, nanti ya. Ini kalau disinggung sedikit apa? Akan melebar. Oke. Jadi kita lanjutkan kita kembali ke poin ta'lil, yaitu di sini dikatakan setiap madhab ya fa'adhafu bi'ilmihim hadza ilal madhab al-ma'rufah katsirun min al-ahkam al-syar'iyyah wal masail al-'adidah allati lam yajidu fiha nassan li imamil madhab. Di al-masail al-'adidah allati lam yajidu fiha nassan li imamil madhab. Jadi para pengikut muttabi'in, kita kan kembalinya muttabi'in ya, bukan tabi'in tapi muttabi'in. Imam madhab, muttabi', muqallid. Kalau kita muqallid, jadi ini satu derajat diangkat di atas kita. Oke. Jadi saya di sini belum ada apa? Nggak ada contohnya di sini ya sayang sekali. Cuma kita baca saja di sini. Oke. Di sini cuma dijelaskan bagaimana masing-masing madhab itu menyikapi ta'lil. Kalau sebelumnya, bagaimana di pembahasan sebelumnya, bagaimana para sahabat menyikapi Al-Quran, bagaimana Umayyin menyikapi ijma' dan qiyas. Nah ini bagaimana para madhab, ya, para pengikut madhab atau imam-imam atau para syekhul, bukan syekh, ya, para guru-guru di madhab itu menyikapi. Oke. Nah, fuqahul Hanafiyah pertama, aktsarun nas amalan fi istikhrajil illah. Jadi yang paling banyak
menggunakan atau istikhadah mengeluarkan ilah itu adalah ulama Hanafiyah, ya. Ulama fuqahul Hanafiyah. Sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan mazhab yang lain? Mazhab yang lain itu tidak sebanyak mazhab Hanafiyah. Jadi ini kalau saya boleh kasih contoh, ya ini pembahasannya ada di buku. Ilatul hukmi itu kullu muskirin haramun. Ya, kullu satu ya ini tangan saya. Kullu muskirin haramun itu di hadis. Ya, kullu muskirin haramun. Sedangkan kalau di Al-Quran, innamal khomru wal maisiru wal ansabu rijzun min amali syaiton. Jadi nas di Al-Quran, khomer, ya, nas di Al-Quran khomer, dan nas di hadis, kullu muskirin haram. Kan ada di nas, ya. Muskir iskar, ya, iskar itu haram, khomer juga haram. Nah, ilahnya, ya, terus bagaimana dengan hal-hal yang memabukkan selain khomer? Nah, nanti akan pembahasan di kias. Jadi ulama menyimpulkan semua minuman atau makanan yang memabukkan, ya tadi ya, ilahnya adalah iskar, muskir, bukan masker ya, masker sekarang kulu masker haram enggak. Muskir ya, itu ilatul hukmi dari diharamkannya benda-benda sejenis khamar. Itu ilatul hukmi. Jadi para ulama di zaman taklid ini setelah zaman 350 Hijriah, kira-kira setelah zaman 350 Hijriah, mereka sangat memperhatikan ilah tadi. Kenapa suatu hukum dicetuskan atau distimpulkan seperti itu. Ya. Ini kemudian di tadi Hanafiyah sudah, sekarang adalah fuqaha Syafi'iyah. Nah, kalau di Syafi'iyah itu wajadu ara'a imamihim mudda'imatan afwan, mudda'amatan bil adillah wa mu'allalah bi ilaliha. Jadi Imam Syafi'i kalau kalian nanti baca di atau di kitab Ar-Risalah usul fiqhnya itu ada ayat atau hadis kemudian ada ilahnya. Ya. Contoh ilah itu bahasanya di buku fikih atau di buku usul fiqh adalah likauniha atau man'an. Nah, jadi seperti itu. Ya, saddan lidzara'i itu udah ilah. Liiskariha. Nah, itu sudah ilah. Oke. Kemudian Malikiyah Hanabilah itu belum yahtammu lihadzal amr kafiron. Limadza li bu'dihim. Nah, ini sebenarnya ilah. Jadi statementnya adalah lam yahtammu hadzal amr kafiron. Li bu'dihim itu ilah. An madal jadal wa nadharat. Jadi Al-Malikiyah, para ulama Malikiyah dan Hanabilah ini terkenal Imam Ahlul Hadis. Ya, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'iyah, ya, Asy-Syafi'iyah berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam mazhab, Asy-Syafi'iyah para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Ada yah-yahnya itu loh ya. Oke, poin pertama sudah, yaitu tentang ta'lil ahkam. Ya, nanti tolong di garis bawahi, yang saya garis bawahi yaitu bagaimana para fuqahaul madzhab menyikapi illatul hukmi. Nomor dua adalah tarjih bainul ara' al-mukhtalifah fil madzhab. Tarjih ya. Bagi teman-teman yang Muhammadiyah, tarjih sudah maklum, ya, sudah makanan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang lain bukan berarti belum tahu ya. Tarjih itu adalah memberatkan suatu pendapat dari pendapat yang lain. Misal, tarjih itu rojah itu misalkan timbangan ya. Tarjih itu seret memberatkan satu, mengangkat sebelah itu tarjih. Seret memberatkan satu dan meringankan sebelah itu tarjih. Baik. Nah, tarjih itu ada jihah-jihahnya atau sudut pandangnya. Tarjih dari segi riwayat, bagaimana suatu dalil itu sebagaimana yang pernah saya singgung di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana ketika suatu hadis memiliki konten yang sama,
misalkan ada 4 hadis, kontennya sama. Ya, kontennya adalah misalnya adalah dilarang untuk apa tuh? Ini bau bawang. Ya, bau bawang itu makruh untuk apa? Ke masjid. Ada 4 hadis, kontennya sama semua. Tapi bagaimana bisa hukumnya kok ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ini contoh ya, nanti tolong diklarifikasi lagi, tolong dicek lagi ya. Jadi misalkan hadis nomor satu itu perawinya sahabat A dan seterusnya 2B nomor hadis nomor 3 yang kontennya masih sama tentang bau bawang itu perawinya C, yang keempat perawinya D. Oke. Nah, perawi A ini dia Islamnya baru 2 tahun. Perawi B Islamnya 4 tahun katakanlah. Perawi C dia C yang membawa hadis ketiga itu Islamnya sudah 15 tahun. Tarjih di min jihati riwayah adalah memberatkan hadis 3 karena perawi C Islamnya lebih lama, itu salah satu metode tarjih. Ya, oke, satu. Kemudian tarjih ini sebenarnya sudah menjelaskan yang bawah ini ya. Ya. Itu salah satu dari tarjih dari riwayah. Kemudian tarjih dari segi diroyah. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Underline. Nah ini. Nah, fun. Jihati riwayah ya. Bentar. Nanti akan masuk ke tarjih min jihati diroyah. Nah, sudah. Ini menjadi riwayah. Ya. Dari segi riwayah ini nanti di riwayah sudah. Maaf, riwayah sudah. Diroyah. Diroyah ini dari segi konten. Ya. Konten, apakah konten ini sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak. Sekali lagi, apakah konten ini sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak. Karena bukan semua perawi hadis itu orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri tidak semuanya ilmu bahasanya mumpuni. Itu dari segi diri, apakah hadis itu makul atau tidak. Contohnya saya belum hadir, nanti kita akan baca ya contohnya. Kita akan masuk ke penjelasan dari tarjih min jihati riwayah, yaitu naklah, ya, khota'u naklah. Ya, jadi fa'ina naqlan fuqaha qad ikhtalafu fil mas'alah wahidah. Oke. Jadi naklah itu artinya perpindahan transformasi. Ya, transmisi. Maaf, bukan transformasi, transmisi hadis. Khota'u ba'dun naklah. Kenapa kok berbeda? Ya, itu nanti akan, ini tadi yang saya sebutkan, ada misalkan ada 4 hadis tadi, 4 hadis, kemudian kontennya sama tapi kalau agak ada perbedaan di segi segi tulisan atau dari segi lafal atau harokat, nah itu nanti. Itu kenapa kok terjadi perbedaan? Mungkin karena transmisinya ada yang salah. Oke. Kemudian yang kedua adalah yakunul imam afta bi ra'yihi bi ra'yin fi mas'alatin tsumma raja'a anhu. Jadi mereview ulang, menarik kembali kesimpulan yang sudah dikeluarkan. Jadi mengubah, mengedit, ta'dil. Sedangkan misalkan ada 10 hari, 5 hari pertama komentarnya A, kemudian berubah hari ke-6 komentarnya B. Ini misalnya, ini ilustrasinya supaya gampang. Baik. Nah, sebagian murid cuma meriwayatkan pendapat imam ini sampai hari kelima. Hari kelima pulang dia ya, ke negaranya. Tapi ada yang sampai hari ke-10 masih bersama syekhnya. Otomatis yang masih sama syekhnya tahu dong bahwa syekhnya berubah pendapat. Gitu. Nah, seperti itulah naklahnya itu. Oke, itu sebagian ya, sebagian dari di sini ada masyhurun bil hifzi, jadi tadi yang hifdzul qawi, jadi bagaimana menimbang mengutamakan para perawi, mana yang lebih utama untuk diambil. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah lamanya dia Islam. Nah, ini tadi yang itu kalau rawinya paling atas ya, sahabat atau tabiin. Tapi kalau yang ke paling bawah, apakah dia rawinya adalah misalkan yang C tadi ya, C dia Islamnya lama, kemudian dia juga hafalnya kuat dan lain sebagainya, ada patokan-patokannya.
Sini silakan. Oke. Nah, sekarang tarjih dari diroyah. Ya. Diroyah ini dari segi apakah misalkan ada mata hadis C tadi yang diberatkan tarjih dari segi diroyah, dia mempunyai hadis lain atau teks lain yang menguatkan dia dan sejalan apple apple to apple, kalau enggak 10 10 atau 9 10. Seperti itu kecocokannya, ya. Jadi fakana amal ulama huwa tarjih bima tashhadu lahu adillah. Oke. Hmm. Direview dari segi konten, apakah hadis tersebut atau nas tersebut kontennya memenuhi kaidah-kaidah. Nah, ini kajian ulang teks. Oke. Dari tarjih dari segi riwayah sudah. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, dari mana? Dari maslakul ulama atau metode atau jalan tempuh ulama mengembangkan fikih di masa taklid. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah saya juga lupa. Illatul hukmi. Kata kunci pertama adalah illah. Kata kunci kedua adalah tarjih. Kata kunci ketiga, keyword yang nomor tiga adalah intisarul madzhab. Ya, al-intisar fil madzhab wa ta'lif fil fiqhil muqarrin. Di fikih muqarran sama intisar madzhab. Oke. Ingat di sini kata kuncinya pembukaannya adalah al-jadal wal munadharat ilmiah. Ya, sifatnya nama. Ini pembukaannya. Kemudian, nah kontennya di sini. Ya, bagaimana uh, fenomena intisar madzhab. Yang pertama adalah at-ta'lif fil manaqib. Apa itu manaqib atau manaqib? Jamaknya. Manaqib adalah prestasi-prestasi atau keutamaan-keutamaan. Dalam arti apakah ini jelek? Bukan jelek, cuma kalau manaqib terlalu dibesar-besarkan itu jadi taklid jumud bahkan, ya. Nah, fenomena yang enggak benar sebenarnya adalah membesar-besarkan. Jadi mereka para pengikut dari syekh-syekh yang masyhur di mazhab, mereka bikin asy'ar, amsal, ya. Ya, yang nggak benar nih, rokbatan fi intimai adadin kabirin wal muslimin ila imamihim. Ini yang nggak benar. Jadi yang kurang benar, yang nggak tepat adalah yang saya highlight ini. Ya. Jadi rokbatan fi, rohiba fi itu artinya adalah menyukai, targhib atau mengajak, ya, mengajak kepada suatu hal supaya orang-orang senang dengan mazhab mereka. Saya punya imam loh, beliau A, B, C, D prestasinya, D, E, F, G prestasinya. Wah, bagus. Nah, itu maksud dari manaqib di sini. Jadi bukan ta'lifnya, tapi rogbatan fi intimain adadin kabirin minal muslimin. Itu. Ya, itu yang paling digarisbawahi dari paragraf ini. Yang kemudian nomor dua adalah ta'lif fil fiqhil muqarin. Ya. Loh, apakah jelek? Bukan jelek. Ya. Tapi fikih muqarin itu karakteristiknya karena jadal, ya, itu membanding-bandingkan justru tidak membawa kepada amalan. Jadi ada beberapa syekh di Al-Azhar tidak mengakui fikih muqarin walaupun beliau dosen. Ya, ya itu perbedaan pendapat, ya. Oke. Di sini, ya. Jadi tatba'uhum li masail khilaf bain a'immatil ashabil madzhab. Jadi lebih karena fikih muqarin ini adalah fenomena dari intisar madzhab. Ketika madzhab A dia nggak mau pendapatnya dibilang lebih lemah dari pendapat B, maka fenomena yang terjadi adalah saling bantah-bantahan, adu argumentasi. Oke. Walaupun demikian pasti ada tamrohnya dong. Nggak mungkin sama kayak krisis, ya. Krisis corona itu satu sisi emang jelek, tapi di sisi lain juga membawa kebaikan. Nah, fikih muqarrin juga sama. Ini nggak semuanya buruk melulu. Ya. Di sini nanti silakan dibaca. Jadi intinya adalah
ya yuaddi ila ma'rifati ra'i ar-rajih haqiqatan idza qasida bihi wajhul haq. Jadi kalau benar-benar mencari kebenaran ya, itu memang akan lebih terbuka, lebih melek, lebih sadar dan lebih basirah. Jadi ilmu kita lebih basirah. Oh, madzhab lain pendapatnya memang benar-benar nggak kuat mengakui. Ya, itu nanti ada al-insaf, munsif ya. Munsif itu artinya objektif. Nah, tapi walaupun seperti itu, eee, apa, mu'sif mu'sif tuh sayang sekali ya, unfortunately, apa, eee, bahwa fikih muqarrin ini yang diharap ekspektasinya atau harapannya adalah membuat orang mengetahui suatu kebenaran dari perbedaan, justru minal asaf itu membawa ke intisor madzhab. Bahkan takaluf itu memberat-beratkan, membuat susah, ya, gitu, ya. Nah, di sini maksud saya yang ada sisi positifnya di poin bawahnya. Nah, mahasin adalah poin bawahnya. Apa, mahasin adalah hal-hal baik dari, eee, fenomena yang ada di zaman taklid ini. Oke? Nah, di sini faqad kana lahum fadlun kabir fi istikmalil madzhab al-fiqhiyah. Nah, di sini poinnya adalah satu paragraf ini penting. Silakan dikonklusikan jadi beberapa kalimat saja. Kemudian pembahasan terakhir adalah di tarojim. Tarojim itu bukan terjemah. Terjemah itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna ya. Sekali lagi, satu lafaz punya beberapa makna. Selain arti pemindahan bahasa, terjemah itu juga artinya biografi. Biografi. Nah, ini biografi itu jarang keluar, jadi silahkan kita singgung sedikit saja. Masing-masing madzhab itu hafalkanlah minimal nama, ya kalau bisa nama lengkap dan tahun meninggal atau tahun wafatnya. Ya, di sini ada Hanafiyah. Hanafiyah itu ada Al-Karhi ya, 340 Hijriah meninggalnya. Ini al, al apa? Kuduri, Al-Kuduri. Nama lengkapnya di sini silakan 428 Hijriah tufianya dan seterusnya ya. Kemudian yang karena kita madzhab Syafi'iyah silakan langsung dicari Asy-Syafi'iyah. Nah, ini Asy-Syafi'iyah ini Imam Mawardi yang sering kali saya singgung mengenai tatbiqul hukmi bil fiqhi ya. Tufiya 450. Di Ahkam As-Sultaniyah yang kemarin saya sering singgung penerapan pemerintahan dengan hukum fikih ya. Asy-Syirazi ini apa Muhadzab, Syarah Muhadzab ya. Yang paling penting adalah usul fikihnya at-tabsirah fi usul fiqh ya. Syirazi ini adalah Muhadzab ya. Buku besar silakan nanti. Majmu' Syarah Muhadzab itu luar biasa. Jadi sangat luas ilmunya. Oke, dan jadi cuma dua ya di Syafi'iyah ya, Mawardi sama Syirazi. Nah, Imam ini Syiah, ya. Dan Imam ini Syiah. Jadi silakan dikali lagi bahwa sekali lagi Syiah tidak kita tolak mentah-mentah fikihnya, tapi kalau akidahnya iya. Loh kok gitu? Ya karena dalam syariah tuh kontennya apa? Kontennya dari syariah apa? Fikih, akidah, fikih dan akhlak. Tuh. Dari segi akidah mereka oke lah kita nggak nerima. Kalau fikih dan akhlak ya selama itu bagus kita tetap respon dan kita ambil baiknya. Terima kasih. Sekian pertemuan dari saya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.